Kita akan membahas konsumsi atau di sini adalah understanding consumer behavior, bagian dari macroeconomics. Ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu pertama consumption function dari Keynes, kemudian teori-teori yang melengkapi Keynes consumption function ini, yaitu intertemporal budget constraint, kemudian ada life cycle hypothesis, ada permanent income hypothesis, random walk hypothesis, dan terakhir the pull of instant gratification atau ke behavioral. Kita mulai dari consumption function. Ini yang disarankan atau disuggest oleh Keynes dalam general teorinya. Konsumsi itu tergantung dari income. Ada beberapa properti di sini. Yang pertama adalah marginal propensity to consume, yaitu jumlah konsumsi tambahan karena adanya tambahan income sebesar $1 ya kan ya, atau ketika ada tambahan income $1 atau Rp1, maka konsumsi akan nambah berapa. Nah, ini yang disebut dengan marginal propensity to consume, dan sisanya akan ditabung. Ini disimbolkan dengan huruf C kecil di sini ya. Marginal propensity to consume adalah slope dari garis ini. Jadi semakin tinggi konsumsinya, semakin tinggi income-nya, maka akan semakin tinggi konsumsinya. Kemudian yang berikutnya adalah average propensity to consume. Nah, ini adalah rasio dari konsumsi ke income atau rata-rata konsumsi ya. Jadi ketika konsumsi income-nya kecil, maka average propensity to consume-nya seperti ini. Ketika income-nya lebih besar, maka average propensity to consume-nya jadi semakin kecil. Jadi semakin tinggi income, average propensity to consume semakin kecil rata-ratanya. Ini kenapa? Karena adanya karena adanya autonomous consumption yang tetap ini ya. Kemudian yang terakhir adalah primary determinant atau determinan utama dari konsumsi itu adalah income. Jadi hanya income ya yang utama, bukan interest rate. Sehingga fungsi konsumsi di sini adalah autonomous consumption ditambah marginal propensity to consume dikalikan dengan income. Dengan autonomous consumption ini lebih besar daripada 0, jadi walaupun income-nya 0 tetap harus ada yang dikonsumsi. Kemudian marginal propensity to consume-nya antara 0 dan 1. Ini adalah Keynes. Nah, berdasarkan consumption function dari Keynes tadi, ketika semakin tinggi income maka average propensity to consume semakin kecil, maka diprediksi akan terjadi secular stagnation, yaitu depresi yang lama ya kan, yang hanya bisa dibantu oleh tambahan government expenditure atau stimulus dari pemerintah untuk menambah aggregate demand. Kenapa? Karena kalau income-nya semakin tinggi, maka average propensity to consume akan semakin kecil ya kan, sehingga ini akan menyebabkan depresi tadi ya. Nah, cuma dalam perkembangannya Kuznets menyatakan bahwa average propensity to consume ini ternyata dalam jangka panjang ini tetap, jadi bukan menurun ya kan ya, walaupun income-nya meningkat, tapi ternyata APC-nya atau average propensity to consume ini ternyata tetap menurut Kuznets berdasarkan hasil penelitiannya. Sehingga timbul dua hal di sini ya, ini yang menyebabkan puzzle ya. Kalau begitu berarti Keynes salah dong gitu kan. Yang benar adalah harusnya APC tidak turun ya kan ya, tapi APC adalah tetap. Tapi kemudian berdasarkan berbagai penelitian diketemukan bahwa memang ada dua hal ya, bahwa untuk studi-studi jangka pendek ini ditemukan bahwa consumption function ini sama dengan Keynes ya kan ya. Jadi short-term consumption function ini benar ya kan ya, ini seperti ini relevan ya kan. Tapi kemudian dalam jangka panjang ditemukan bahwa average propensity to consume ini tidak turun ya kan, atau average propensity to consume ini ternyata tetap ya kan ya, sehingga ada ya ditimbul ya kan ya dualisme nih
ada short run consumption function, average propensity konsumnya turun, ada lagi long run consumption function, average propensity to konsumnya konstan. Nah, ini menjadi puzzle. Maka kemudian ada berbagai ekonom yang mengusulkan teori atau hipotesis untuk menjawab hal ini. Yang pertama adalah intertemporal budget constraint dari Irving Fisher, yang menyatakan bahwa rasional dan forward looking consumer ini akan membuat keputusan intertemporal, ya kan ya. Putusan intertemporal itu bahwa bukan hanya dalam satu periode saja, tapi dalam beberapa periode. Nah, untuk memudahkan maka diumpamakan konsumer itu hidup di dalam dua periode, ya, periode 1 dan periode 2 ini. Jadi konsumen akan berkonsumsi pada periode 1, ini first period consumption, dan periode 2 second period consumption. Apa yang bisa dia konsumsi adalah apa yang dia peroleh atau output income dia selama periode 1 dan periode 2. Jadi selama 2 periode, income di periode 1 adalah Y1, income di periode 2 adalah Y2. Jadi ini titik A nih. Ini adalah budget constraint-nya dia. Jadi ketika dia berada di titik A, maka dia mengkonsumsi semua pendapatan di periode 1 Y1 dan mengkonsumsi semua pendapatan di periode 2 Y2, ya kan ya, pada masing-masing periode. Nah, kemudian ketika ada suku bunga atau ada interest rate, maka dimungkinkan untuk menabung atau meminjam, ya. Jadi ada perbedaan antara menabung dan meminjam. Bila tidak ada suku bunga atau suku bunga sama dengan 0, maka ini budget constraint-nya sama dengan jumlah pendapatan dia. Tapi ketika ada suku bunga, maka ketika bulan pendapatan di periode pertama disimpan, maka dia bisa dapat bunga, ya kan. Sehingga bila dikonsumsi pada periode 2 semuanya, maka dia akan memperoleh 1 plus R kali Y1 ini sebagai bunga, ya kan ya. Jadi memperoleh bunga seperti 1 plus R dari pendapatan Y1 dan plus Y2. Ya, jadi kalau dia ada di titik B ini, dia tidak mengkonsumsi apapun di periode 1, tapi menabung semua pendapatannya untuk periode 2 untuk memperoleh 1 plus R bunga ini, ya. 1 plus R itu pendapatan plus bunga. Atau bisa juga dia konsumsi semua pendapatannya di periode 1. Di sini titik C, ya. Titik C ini dia tidak konsumsi periode kedua, tapi semua pendapatannya periode 1 dan periode 2, periode 2 pun ditarik untuk dikonsumsi di periode 1. Jadi ini seolah dia meminjam. Karena meminjam dia harus mengembalikan, maka harus didiskontkan atau didiskontokan sebesar 1 plus R, ya. 1 plus R. Nah, ini jadi ada di titik C. Nah, bila dia ingin ini, ya, itu adalah keputusan dia mau di titik A, di titik B, atau di titik C, atau di tengah-tengah, ya. Bila antara titik A dan B, maka dia mengkonsumsi C-nya berarti di bawah Y1. Kalau C di bawah Y1 berarti sebagian pendapatannya dia saving, dia simpan untuk dikonsumsi di periode 2. C1 lebih kecil dari Y1, C2 lebih besar daripada Y2. Nah, apabila dia memilih yang sebaliknya nih, antara A dan C, maka dia C1-nya lebih tinggi daripada Y1, sehingga dia konsumsi lebih banyak daripada pendapatan periode 1, berarti dia meminjam dari pendapatan periode 2, sehingga C1-nya lebih besar daripada Y1, tapi C2-nya lebih kecil daripada Y2. Bagaimana konsumen memilih antara tadi yang ada di titik A, B, C, atau di antara A, B, dan di antara A, C? Maka ini tergantung dari preferensinya, preference dan optimization dari preferensinya tadi. Preference ini ditunjukkan oleh indifferent curve, kita sudah pelajari sebelumnya, yang menunjukkan kombinasi antara konsumsi periode 1 dan periode 2 yang menghasilkan kepuasan yang sama atau equally happy, ya, kepuasan yang sama. Jadi
di IC1 ini kepuasannya sama di semua titiknya ya, semua titik ini menghasilkan kepuasannya sama. Di IC2 menghasilkan kepuasannya sama, tapi IC2 ini karena lebih luar daripada IC1 maka kepuasannya lebih tinggi daripada IC1. Begitu juga IC3 lebih tinggi daripada IC1 dan IC2. Tapi di dalam kurva IC3 ini tingkat kepuasan atau happiness-nya adalah sama. Nah, ini di mana posisinya akan ditentukan dengan ini ya, budget constraint tadi ya, seberapa dia punya anggaran. Nah, seperti kita ingat bahwa setiap titik ini mempunyai slope ya kan ya, slope-nya ini menunjukkan marginal rate of substitution ya, jadi seberapa dia mau mengorbankan konsumsi periode 2 dengan konsumsi periode 1 gitu kira-kira. Sehingga optimal levelnya ketika digabungkan dengan budget constraint tadi adalah seperti ini. Dengan budget constraint tadi kita cari indifferent curve yang paling luar ya kan ya, atau kalau di sini sebutnya tangan ya. Indifferent curve ini tangan to the budget constraint ini kalau yang optimal ya kan ya. Dari mana budget constraint-nya diperoleh? Dari tadi bunga tadi ya, bahwa ada interest rate yang menyebabkan pendapatan di periode 1 bisa ditabung untuk memperoleh pendapatan di periode kedua. Bagaimana bila ada penambahan income atau pertambahan income? Maka pertambahan income baik di periode 1 ataupun periode 2 akan menambah income atau menambah income totalnya. Jadi budget constraint-nya akan bertambah atau berpindah keluar, sehingga seperti ini ya, budget constraint akan bergeser keluar. Nah, sehingga apabila first period consumption dan second period consumption ini, konsumsi periode 1 dan 2 ini adalah barang normal, maka penambahan income akan menambah konsumsi pada 2 periode tersebut. Bagaimana bila ada perubahan dari real interest rate? Maka perubahan real interest rate ini akan mengakibatkan kemungkinan untuk mendapatkan pendapatan di periode kedua menjadi lebih tinggi lagi ya, atau tambahan pendapatan di periode kedua apabila kita menyimpan atau menabung akan lebih tinggi lagi. Sehingga yang pertama adalah kita lihat ini di titik A ini adalah awalnya ya, awal dari konsumsi periode 1 dan periode kedua di sini. Konsumsi periode 1, konsumsi periode kedua. Ketika ada penambahan atau kenaikan real interest rate, maka kemungkinan untuk mendapatkan tambahan pendapatan akan meningkat. Jadi kita lihat dulu pendapatannya ada di mana. Nah, pendapatannya ada di titik C ya. Nah, jadi kita lihat sini sebelum ada kenaikan real interest rate, kita sudah lihat bahwa konsumsi berada di bawah pendapatan periode 1 ya, konsumsi periode 1 A ini berada di bawah pendapatan periode 1, sehingga sebagian dari pendapatan ditabung ya, pendapatan periode ditabung untuk mendapatkan tambahan konsumsi di periode kedua. Jadi J2 nya lebih tinggi daripada Y2. Nah, ketika ada tambahan real interest rate, maka akan berotasi nih budget line-nya ini, budget constraint-nya ini akan berotasi dari titik C. Kenapa? Ya karena jumlah yang bisa disimpan atau ditabung adalah Y1-nya, sehingga bila Y1-nya disimpan semuanya akan ada di titik atas ini ya, atau jika Y2-nya diambil semua maka ada di titik di bawah sini, sehingga ini rotasinya ada di titik C. Karena ada tambahan interest rate, maka konsumsi pada periode kedua pasti akan bertambah ya. Kenapa? Karena akan lebih menguntungkan kalau dikonsumsi periode kedua, akan lebih menguntungkan kalau ditabung ya kan ya. Nah, ini kira-kira ya. Berarti periode kedua ini lebih murah gitu kalau di sini, atau lebih tinggi ya kan, dibanding periode 1. Tapi kalau periode 1 gimana? Periode 1 tergantung ya. Periode 1 bisa naik, bisa turun tergantung dari ini ya, dari mana yang lebih besar, efek substitusi atau efek income. Nah, totalnya, efek total adalah
kalau di contoh gambar ini adalah di titik B ya. Karena adanya penambahan interest rate tadi, maka C atau konsumsi periode 2 akan naik dan konsumsi dari periode 1 akan turun. Ini berdasarkan grafik ini ya. Nah, ada dua efek tadi yang sudah disebut. Ada efek substitusi, yaitu penambahan suku bunga ini akan menyebabkan relatif price-nya berubah nih ya kan ya. Relatif price berubah. Atau kalau kita lihat ini di titik S ini ya. Ini adalah garis budget constraint pada indifferent curve yang pertama ya kan, yang menunjukkan adanya perubahan relatif price ya. Relatif price dari konsumsi periode 1 dan periode 2, sehingga periode 2 pasti akan naik, periode 1 akan turun ya kan. Nah, berikutnya adalah income effect. Income effect dari S ke B ini adalah income effect, karena di sini menunjukkan adanya penambahan suku bunga tadi akan mengakibatkan seolah-olah adanya pendapatan income. Tergantung mana yang lebih besar nih. Apabila efek pendapatan lebih besar, maka konsumsi di periode 1 bisa saja naik ya kan, bukan turun. Tapi kalau untuk efek substitusi, konsumsi periode 2 pasti akan naik. Tapi untuk periode 1, bila efek substitusinya lebih besar, maka konsumsinya akan turun. Tapi bila efek income-nya lebih besar, maka konsumsi periode 1 bisa saja naik. Nah, yang kita bahas tadi adalah constraint ya, budget constraint. Tapi ada juga yang disebut dengan borrowing constraint atau constraint non borrowing. Jadi sebut juga ada sebutan lain liquidity constraint, yaitu ketika orang tidak bisa meminjam. Jadi apa yang dia bisa konsumsi adalah pendapatan periode pertama, misalkan pendapatan periode pertamanya di sini, jadi dia tidak bisa ke atas ya, tidak bisa ke sini ke kanan, karena ini dia tidak mungkin meminjam ya. Kalau tadi ada garis ke sini karena dia bisa meminjam pendapatan periode kedua untuk dipakai di periode pertama, tapi bagi orang-orang tertentu ini nggak bisa. Jadi maksimal dia hanya bisa konsumsi sebesar pendapatan periode 1. Nah, kalau nabung bisa, sehingga ada kemungkinan dia bisa berkonsumsi di titik ini ya, di titik yang di atas ini. Nah, ketika ada kejadian seperti ini, maka ketika ada borrowing constraint, ada dua hal ini ya, ada dua golongan nih, ada dua golongan. Jadi yang atas ini, yang pertama ini, bahwa borrowing constraint-nya non binding ya, tidak binding ya. Walaupun ada borrowing constraint, tapi nggak masalah. Kenapa? Karena indifferent curve-nya adalah di atas nih ya, sehingga ini non binding istilahnya di titik pertemuan ini ya. Tetap dia pada kurva indifferent curve yang paling atas ya kan ya. Nah, yang kemungkinan kedua adalah orang-orang yang ini ya, indifferent curve-nya ada di sebelah sini. Nah, ketika indifferent curve-nya ada di sebelah sini, maka dia tidak bisa memperoleh atau tidak bisa meminjam untuk bisa meningkatkan indifferent curve-nya, maka dia terpaksa ada di titik C ini ya. Nah, ketika dia tidak ada borrowing constraint, dia seharusnya bisa ada di titik B. Tapi ketika dia tidak bisa meminjam, maka dia hanya bisa konsumsi pada titik C, bukan titik B ya kan ya. Jadi disebut dengan borrowing constraint yang binding, karena mengikat ya, tidak bisa untuk dia tidak bisa dia meminjam pendapatan di periode kedua untuk dikonsumsi di periode 1. Jadi ada dua golongan, ada yang non binding dan ada yang binding. Sehingga ada dua kurva konsumsi di sini, ada dua consumption function. Yang pertama adalah konsumsi untuk orang-orang yang non binding, yaitu konsumsi ini dipengaruhi oleh dua periode ya, atau lifetime income dari orang tersebut. Untuk yang kedua, konsumsi ini dipengaruhi oleh konsumsi hanya periode yang pertama ya kan ya. Ini untuk yang constraint on borrowing tadi binding. Jadi ada dua fungsi konsumsi. Yang satu adalah konsumsi tergantung dari pendapatan lifetime atau pendapatan selama dua periode ini, selama seumur hidup. Dan yang kedua, konsumsi hanya tergantung pada pendapatan saat ini aja.
Ini terjadi karena adanya constraint on borrowing tadi. Yang kedua, hipotesis yang kedua ini dari Modigliani, jadi menggunakan Fisher model yang tadi, Modigliani ini menekankan bahwa pendapatan orang itu akan berbeda-beda tergantung dari umurnya. Ketika muda dia bisa bekerja, maka dia bisa menabung. Ketika dia sudah tua, sudah pensiun, maka dia tidak bekerja lagi, maka dia akan menggunakan tabungannya tadi atau menggunakan tabungan tadi sehingga konsumsi lebih besar daripada income. Nah, sehingga menurut Modigliani ini dengan saving tadi, konsumen akan bisa memindahkan income ya dari masa-masa ketika dia income-nya tinggi ke masa-masa ketika income-nya rendah, gitu. Sehingga life cycle model ini menyatakan bahwa konsumsi itu tergantung dari kekayaan juga, bukan hanya income, ya kan ya. Sehingga ada dua marginal propensity di sini. Ada marginal propensity itu konsum dari wealth-nya, ini disebut dengan alpha, dan ada marginal propensity itu konsum dari income, ini disebut beta. Sehingga konsumsi itu adalah kekayaan kalikan marginal propensity itu konsumnya kekayaan plus pendapatan dikalikan marginal propensity itu konsumnya pendapatan. Sehingga ketika kita hitung average propensity itu konsum, APJ-nya C bagi Y, maka ini dua-duanya dibagi Y, maka alpha W per Y plus beta. Nah, karena pada jangka panjang ini W-nya akan tumbuh juga sebagaimana income-nya tumbuh, maka average propensity to konsum ini akan bisa tetap, ya kan. Ini menunjukkan tadi hubungan APC yang konstan dalam jangka panjang. Kalau di dalam Keynes itu tidak bisa dijelaskan, maka dalam Fisher tadi bisa dijelaskan karena konsumsi kalau dalam Fisher tadi untuk yang non binding tergantung dari pendapatan selama seumur hidup. Nah, kalau Modigliani ini juga sama, karena pendapatan dan kekayaan ini tumbuh bersama, dan ketika konsumsi ini tergantung dari pendapatan dan kekayaan, maka average propensity itu konsumsinya akan bisa tetap atau tidak menurun. Pendapat berikutnya berasal dari Friedman dengan permanent income hypothesis, ya kan. Jadi Friedman ini menyatakan bahwa income itu sebenarnya terdiri dari dua hal, yaitu permanent income dan transitory income. Permanent income itu adalah income yang akan terus ada ya di sepanjang masa hidupnya atau persisten, ya kan ya. Sedangkan transitory income ini adalah income yang tidak tetap, ya kan, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Jadi ini tidak tetap atau transitory. Jadi permanent income ini atau istilahnya bisa diumpamakan sebagai average income. Dan kalau transitory income ini adalah random deviasi ya dari average-nya tadi. Consumption function ya menurut Friedman dari permanent income hypothesis ini adalah konsumsi itu tergantung hanya dari permanent income, ya kan. Jadi konsumsi itu adalah C sama dengan alpha kali Y permanent income. Transitory income nggak berubah. Coba kita bayangkan kalau tiba-tiba kita dapat tambahan uang, tapi kita beranggapan bahwa uang itu tadi tidak akan bertahan ya, tambahan ini hanya sementara, maka menurut Friedman kalau kondisi seperti itu maka tambahan uang tadi tidak akan segera dibelanjakan, tapi akan tetap ditabung untuk ini ya, untuk jaga-jaga, ya kan. Ini akan beda dengan orang yang liquidity constraint tadi ya. Tapi yang jelas selama kita non liquidity constraint, maka permanent income inilah yang menentukan konsumsi kita dari setiap periode. Sehingga ketika permanent income ini tetap kan, permanent income kan persisten, maka average propensity to konsumnya C bagi Y, maka permanent income tetap dibagi income, maka ini akan jumlahnya akan menjadi tetap ya. Jadi average propensity to konsumnya akan akan tetap sepanjang waktu dalam jangka panjang.
Pendapat berikutnya adalah dari Robert Hall, yaitu dengan random walk hypothesis. Ini sebenarnya masih sama konsepnya ya. Ada permanent income hypothesis juga, bahwa Robert Hall ini menambahkan atau menekankan pada permanent income hypothesis ini dan rational expectation. Jadi kalau permanent hypothesis ini benar ya kan tadi, bahwa orang itu hanya konsumsi berdasarkan permanent income-nya saja. Dan kemudian ketika orang punya rational expectation atau ekspektasi rasional, maka konsumsi itu akan mengikuti random walk ya, atau unpredictable. Kenapa unpredictable? Karena semua faktor sudah masuk ke dalam permanent income. Yang ada adalah transitory income. Transitory income itu tidak bisa diprediksikan, sehingga konsumsi itu akan berdasarkan permanent income, ya kan? Kemudian kalau ada perubahannya itu tidak bisa diperkirakan, sehingga perubahan konsumsi itu tidak bisa diprediksi. Perubahannya ya, kalau konsumsinya akan berpengaruh pada permanent income, perubahannya tidak bisa diprediksi karena akan mengikuti random walk. Kenapa tidak bisa prediksi? Karena transitory income itu tidak bisa diperkirakan. Jadi sehingga kalau konsumen ini adalah mengikuti permanent income hypothesis dan mereka punya rational expectation, maka implikasinya kalau pemerintah mau membuat perubahan policy, hanya policy yang tidak diperkirakan ya, yang unexpected, yang akan mempengaruhi konsumsi. Karena kalau policy-nya itu sudah bisa diperkirakan sebelumnya, ini sudah masuk dalam permanent income tadi ya, sudah bisa diperkirakan, maka tidak akan bisa mempengaruhi konsumsi. Karena kalau ini hanya transitory aja, maka tidak bisa masuk ke dalam, tidak akan merubah konsumsinya. Sehingga yang harus dilakukan adalah policy changes ini harus merubah ekspektasinya. Ketika policy change ini merubah ekspektasi dari konsumen, maka akan bisa menimbulkan efek terhadap konsumsi. Saat ini para ekonom banyak menggabungkan disiplin ilmu lain, terutama ini psikologi, untuk menjelaskan consumer behavior ya. Nah, ini disebut biasanya behavioral economics. Mereka menyatakan bahwa kadang keputusan untuk konsumsi ini tidak diambil secara rasional ya kan? Ini berbeda dengan rational expectation tadi. Jadi masyarakat atau orang itu biasanya menganggap diri mereka tidak sebagai decision maker yang sempurna ya kan ya, karena kadang mereka mengubah keputusan karena waktunya berbeda ya kan ya. Dalam waktu yang berbeda mereka ambil keputusan yang berbeda, sehingga ini sangat penting implikasinya bagi public policy ya. The pull of instant gratification dari David Epstein ini diantaranya menyatakan bahwa kadang orang melihat bahwa kondisi sekarang ini lebih menguntungkan dari kondisi yang masa akan datang, tanpa mempedulikan hal yang lain yang secara rasional ya, bahwa seperti time value of money, seperti interest rate dan lain sebagainya. Maka menyatakan bahwa ya sekarang ini lebih menguntungkan daripada yang belakangan, sehingga yang keputusan yang irasional ini, yang berdasarkan behavioral ini sangat penting. Artinya ketika pemerintah akan mengajukan suatu kebijakan, maka ini harus bisa menarik atau membuat orang untuk mengikutinya, sehingga akhirnya dapat simpulkan bahwa consumption function ini menjadi beberapa teori ya, berbagai pendapat. Pendapat yang pertama dari Keynes menyatakan bahwa konsumsi itu sebagian besar dipengaruhi oleh income saat ini ya, jadi konsumsi dipengaruhi oleh income saat ini. Sedangkan banyak ekonom menyatakan bahwa konsumsi itu tidak hanya dipengaruhi oleh current income, tapi ada banyak hal lain yang berpengaruh, misalkan future resource, kebutuhan, kemudian banyak sekali hal-hal yang berpengaruh terhadap konsumsi ini. Bahkan yang terakhir, behavioral economics itu menunjukkan bahwa kemungkinan konsumer itu tidak rasional dalam mengambil keputusan, sehingga sarannya adalah konsumsi itu adalah fungsi dari current income,
wealth, kekayaan, future income, expected, interest rate, ataupun macam-macam. Sehingga ini implikasinya bagi pemerintah, bagi mengambil kebijakan ya harus mempertimbangkan banyak hal untuk bisa mempengaruhi perekonomian ya, khususnya konsumsi di masyarakat. Demikian, semoga bermanfaat dan barokah buat kita semua.